Biasa aja sih mas. Karena dunia hiburan mah udah hal yang wajar pasang surut itu. Saya sudah dari mulai 2003 kan, dari umur 15 tahun sampai sekarang udah umur segini. Namanya sibuk enggak, itu mah udah silih berganti aja. Udah berapa lama sih vakum ke syuting yang ya biasanya kan sering intensitas gitu kan, stripping gitu kan. Itu berapa lama semenjak tidak jadi host Uang Kaget? 1 tahun. 1 tahun break. 1 tahun tidak ada syuting reguler. Kalau syuting bintang tamu, syuting FTV, terus video klip ya, itu masih ada kok. Tapi untuk regulernya setahun saya nggak punya. Biasa aja sih mas. Karena dunia hiburan mah udah hal yang wajar pasang surut itu. Saya sudah dari mulai 2003 kan, dari umur 15 tahun sampai sekarang udah umur segini. Namanya sibuk enggak, itu mah udah silih berganti aja. Mungkin di sini Tuhan justru kasih gue di dalam dunia hiburannya setahun nggak ada reguler untuk gue supaya bisa ke DJ kali. Mungkin kalau misal gue sibuk syuting belum tentu juga gue bisa ketemu dengan tim ini kan, tim yang saat ini kita lagi wawancara belum tentu bisa ketemu. Gue pasti udah sibuk syuting terus, ya nggak mungkin kebuka juga jalannya untuk jadi DJ. Apakah mungkin di-spread dengan syuting yang mungkin tidak setiap hari gitu kan, akhirnya lari ke DJ? Enggak seperti itu. Justru aku senang aja mengembangkan diri. Selain gue syuting juga, ya gue juga punya keahlian lain gitu. Dan cowok itu harus bisa DJ sih baru keren menurut gue ya. Ya jadi nggak apa-apa, gue coba jadi DJ. Gue juga nggak tahu sih jenjang karir gue jadi DJ ini bisa berapa lama. Tapi yang jelas, kalau kata tim, lu bisa panjang. Ya udahlah, gue aminin aja ya doa-doa yang baik gitu. Mengalir aja ya. Mengalir aja. Kalau misalnya ada syuting, untuk syuting juga bisa dibilang gue tuh tidak selalu memprioritaskan peran utama malahan kalau sekarang ini. Apalagi khususnya FTV ya. Gue nggak selalu mau juga jadi peran utama kok. Jadi peran pembantu utama oke. Peran pembantu nggak mau juga. Jadi apa ya? Ya nggak pilih-pilih lah ya. Ya, gue nggak pilih-pilih juga selagi memang ada syuting. Tapi kalau misalnya gue dapat peran utama juga itu nggak apa-apa juga. Kalau zaman dulu kan gue harus peran utama, terus kalau misalnya nggak ada peran utama ya udahlah nggak apa-apa kan gitu. Dan memang gue pelajari untuk program FTV ya, film televisi, mau peran utama, mau peran pembantu utama itu nggak ngefek di era sekarang. Semua sama. Beda sama zaman gue dulu muda. Peran utama itu udah pasti harus hits gitu kan. Nah kalau sekarang yang gue alami nggak penting itu, hal itu nggak penting. Karena juga masyarakat jarang nonton TV. Jadi ya gue yang penting eksis aja. Mempertahankan eksistensi itu lebih sulit daripada mendapatkan kan. Ya gue ngerasa sudah mendapatkan juga di dunia hiburan, yang gue tinggal pertahanin aja. Nah gimana caranya selain kita mempertahankan tapi kita ngembangin juga? Ya udah, kita punya IO ya dengan berbasis PT, lalu kita jadi kontraktor, lalu kita jadi DJ, itu kan pengembangan diri semua. Tapi secara finansial ya dari syuting sama DJ itu seperti apa perbedaannya? Ya sudah pasti sangat beda jauh ya. Kalau untuk dunia hiburan kan saya udah 19 tahun, ya itu udah enak. Kalau DJ kan saya baru seumur jagung ya, anak baru lahir. Sama waktu saya di dunia hiburan juga gitu, waktu masih anak baru. Wow, beda-beda tipis lah sama saya jadi DJ saat ini gitu. Cuman saya senang aja gitu ke klub malam, seru-seruan, ketemu orang banyak, dengar musik ya kan. Tapi kita di situ bekerja, nggak cuman buang uang aja. Itu dong yang bikin gue happy. Lebih tebelan mana sih, di jadi artis atau jadi DJ? Uangnya? Ya jadi artis jelas dong, jadi artis. Makanya artis itu nggak boleh ditinggal. Syutingan tuh nggak boleh ditinggal. Gitu. Kalau dapat reguler ya puji Tuhan. Kalau misalnya nanti kelak nih mungkin tahun depan agak sedikit berbeda gitu keadaannya. Kalau misalnya gue dapat reguler ya gue udah pasti nggak mau sampai malam, karena kan gue malamnya mesti nge-DJ. Andai kata mungkin ada event-event tertentu, di event itu gue minta libur 1 hari gitu. Yang jelas syuting itu tidak boleh ditinggal, nggak boleh. Ya mungkin kalau misalnya YouTube gue bisa kembangin lagi, gue mungkin jalanin YouTube juga. Ya mumpung masih muda kan, semuanya aja kita gerakin. Yang penting masih dalam koridor dunia hiburan berbasis digital atau broadcasting, itu bidang gue, pasti gue sikat.
Sebetulnya ini dunia yang nggak kuduga sih bisa ku gelutin. Karena juga sebetulnya kan dari dunia hiburan itu tuh aku pengen ke arah politik ya. Tapi setelah aku renungkan, setelah dipikir-pikir, dunia politik tuh persiapan untuk akunya di usia yang kayak sekarang kayak belum waktunya aja gitu. Ya kita harus punya banyak seseorang di belakang kita kan. Itu baru kita jadi kuat, lalu baru kita bisa melakukan pencalonan dan lain-lain. Nah, di samping itu kan juga aku udah sedikit-sedikit tuh sebenarnya udah bergerak di bidang kontraktor juga. Jadi banyak banyak mengadakan suatu kebutuhan yang memang lembaga pemerintah yang ingin mengadakan. Nah, itu aku udah gelutin juga pelan-pelan. Nah, baru setelah ini DJ ya. DJ ini ya nggak terduga juga ya, gara-gara teman bilang katanya lu tuh ada modal untuk jadi DJ katanya. Ah, yang bener lu. Aduh, gue nggak pede gitu kan. Coba dulu deh belajar dan akhirnya gue bisa. Cuman paling butuh mental sama sedikit penguasaan panggung aja di atas ya. Kalau gue yang masih gue sadarin betul kan, gue masih fokus di alat yang gue mainin karena gue nggak mau ada miss dan segala macam. Kayak gitu sih. Ya doain aja lancar lah untuk jadi DJ-nya nih. Nah, kalau dari hati mah siapa sih yang nggak mau jadi anggota dewan ya kan? Gitu. Karena aku renungin itu tadi barusan yang aku jelaskan, kayaknya nggak bisa deh. Akhirnya udah deh, coba nge-DJ karena ingin melebarkan sayap aja. Kan banyak juga tuh teman-teman artis kita yang nyambi juga jadi DJ kan. Ya kenapa enggak, kalau misalnya gue bisa ya ayo kita jalanin gitu. Dan bisa dibilang untuk kategori aku yang sudah selebritis ini, kata orang-orang sih lebih enak katanya kalau di dalam dunia DJ itu udah enak. DJ artis kan jadinya. Jadi dari harga, dari promo, dari crowd itu semuanya udah enak katanya. Ngeflow-nya udah enak gitu. Jadi nggak kayak lu bukan artis tapi lu mulai jadi DJ itu butuh berdarah-berdarah sih. Seperti itu ya, karena banyak dukungan dari teman, dari keluarga, dari orang terdekat. Semua bilang, "Ya udah nggak apa-apa, DJ itu profesi kok." Gitu. Jadi sekarang kalau aku pikir mah justru kalau zaman dulu kan profesi DJ ini pasti dengan makna konotasi. Tapi kalau aku alamin enggak kok. Orang beranggapan untuk orang-orang yang di sekitar aku DJ itu profesi. Kayak gitu. Ya mau dipikir-pikir daripada kita ke klub malam. Biasanya aku kalau klub malam itu kan pasti bayar bill segala macam. Ya ini kenapa enggak sih kalau kita ke klub malam tapi cari duit gitu. Enggak, ini salah besar ya kalau misalnya ada yang bilang alih profesi atau enggak banting setir. Enggak kok. Kemarin aja aku sempat ada syuting FTV untuk mengobati rasa kangen para fans aku. Jadi itu aku jalanin berbarengan. Jadi syuting masih, DJ oke lah kita baru mulai, IO masih ya, terus jadi kontraktor juga masih. Ya udah, semuanya aja dikerjain gitu. Ya hitung-hitungan aku sebagai manusia juga dituntut untuk terus berpikir gitu. Gimana caranya kita bikin acara jadi meriah ya? Gimana caranya kita bisa mengendalikan crowd supaya fun dengan cara main kita ya? Ya kalau di dunia artis itu kan semuanya, kalau tapping udah jelas, semua nyawa kita tuh adanya di editing gitu. Jadi itu udah hal yang biasa banget gitu. Nge-vlog, ngembangin YouTube, udah berapa channel yang udah gue kembangin, akhirnya nggak bisa gue pertahanin juga, capek kan. Ya memang udah jalannya sih, Tuhan mungkin kasih gue untuk jadi DJ saat ini. Kalau mau mah udah dari dulu, dari gue sebelum married juga. Dulu ada kok teman artis juga namanya Median Maladi ngajakin gue jadi DJ. Cuman memang waktu itu hasrat gue jadi DJ-nya memang belum ada. Di samping itu kan gue punya pasangan kan. Pasangan gue udah begini-begini kalau gue latihan DJ. Jadi udah nggak dapat restu dari orang yang terdekat kita, ya buat apa kita jalanin, kan udah nggak enak. Bukan. Justru kalau alih profesi berarti kan syutingnya kan kita off. Nah gue nggak mau kayak gitu. Kalau syuting kita off terus kita fokus ke DJ, ya harga kita jadi kurang begitu bagus gitu di dalam dunia DJ-nya. Ini kan gue terus berkesinambungan. Ya tetap Chris Hatta tampil ya DJ artis gitu kan.